Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Di video ini, kelompok kami akan membahas salah satu elemen terpenting dalam bauran pemasaran, yaitu produk. Nah, kalian pasti pernah mendengar istilah marketing mix, yaitu 4P, yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Tapi tanpa adanya produk, 3 elemen lainnya nggak akan berarti apa-apa kan? Nah, makanya yuk kita bahas lebih dalam tentang strategi produk dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi produk yang mereka tawarkan. Yuk kita bahas. Lagi belajar apa nih? Aku lagi belajar bauran pemasaran tentang produk dan jasa. Emang produk itu apa sih? Masa itu aja nggak tahu sih? Produk adalah semua hal yang ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, sisi, serta konsumsi yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam arti luas, produk meliputi objek, jasa, acara, tempat, organisasi, dan ide. Terus jasa itu apa? Jasa adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Biasanya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. Contohnya ada perbankan, perhotelan, maskapai penerbangan, dan jasa perbaikan rumah. Produk, jasa, dan pengalaman. Penawaran perusahaan di pasar seringkali mencakup 2 hal, yaitu barang fisik dan juga layanan jasa, di mana kedua hal ini menjadi inti dari penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Spektrum pemasaran sangat luas, mulai dari produk dengan tanpa layanan pendukung seperti pasta gigi dan juga sabun mandi, hingga layanan jasa seperti konsultasi keuangan dan konsultasi kesehatan. Nah, sekarang ini banyak sekali produk-produk dan layanan itu sudah mirip-mirip loh teman-teman. Makanya banyak perusahaan yang mencoba untuk mengganti strategi pemasarannya. Perusahaan mencoba untuk menaikkan nilai yang didapatkan oleh pelanggan dengan cara memperbaiki kualitas dan lain sebagainya. Perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran ini tentu mereka mengetahui bahwa pelanggan itu bukan hanya sekedar membeli produk, tetapi pelanggan itu juga membeli manfaat dan hasil yang terbaik. Berikutnya adalah tingkat produk dan jasa. Pada proses penyelesaian produk terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat yang paling dasar atau fundamental adalah manfaat inti. Nah, di sini pemasar dituntut untuk bertanya solusi utama atau jasa apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, langkah pertama saat mengembangkan produk adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dasar atau pemecahan masalah yang dicari oleh konsumen. Pada tingkatan berikutnya, perencana produk wajib menerjemahkan manfaat inti tersebut menjadi produk aktual. Ini melibatkan pengembangan seluruh atribut produk yang berwujud atau dapat diidentifikasi seperti fitur, desain, standar kualitas, nama merek, dan kemasan. Terakhir, pada tingkat ketiga, perencanaan produk perlu melengkapi produk aktual dan manfaat inti dengan membangun produk tambahan. Ini dilakukan dengan menawarkan layanan lengkap dan nilai ekstra, sehingga memberikan dukungan dan manfaat tambahan bagi konsumen. Nah, berikutnya adalah klasifikasi produk yang terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu produk konsumen dan produk industri. Nah, produk konsumen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah produk sehari-hari atau convenience product. Ini merupakan produk atau jasa yang sering dibeli oleh pelanggan atau akan segera dibeli oleh pelanggan. Nah, pelanggan itu membelinya itu dengan pembandingan atau pembelian minimum, contohnya sabun, permen, surat kabar, atau makanan. Kemudian yang kedua adalah produk shopping atau shopping product. Ini merupakan produk atau jasa yang lebih jarang dibeli dan ketika pelanggan membelinya itu akan membandingkan kualitas, kecocokan, atau harga. Ini contohnya itu perabotan, peralatan rumah tangga utama, mobil bekas, jasa perhotelan, atau jasa penerbangan. Pernah nggak sih kamu ngelihat orang ngantri dan rela nabung berbulan-bulan cuma untuk mendapatkan satu barang? Nah, itu namanya produk khusus. Produk khusus adalah barang atau jasa yang memiliki karakteristik unik atau merek tertentu yang membuat sebagian konsumen rela berusaha lebih untuk mendapatkannya. Contohnya itu adalah mobil Lamborghini. Tapi ada lagi yang beda banget, produk yang tidak dicari. Produk yang tidak dicari adalah barang atau jasa yang jarang dicari konsumen kecuali konsumen tersebut benar-benar membutuhkannya. Contohnya itu adalah donor darah dan produk asuransi.
Produk industri adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau juga biasanya digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Berikut adalah 3 kelompok jenis produk dan juga jasa industri. Yang pertama, bahan suku cadang yang mencakup bahan mentah dan juga bahan suku cadang manufaktur. Yang kedua, barang-barang modal adalah barang yang membantu untuk produk dan juga operasi pembeli, termasuk peralatan instalasi dan juga aksesoris. Yang ketiga, persediaan dan jasa. Persediaan adalah peralatan industri yang dibutuhkan untuk sehari-hari dalam bidang industri. Persediaan ini biasanya dibeli dengan usaha dan juga perbandingan minimum. Yang selanjutnya yaitu jasa. Jasa meliputi pemeliharaan dan juga perbaikan serta jasa konsultasi bisnis. Selanjutnya kita membahas keputusan produk dan jasa. Yang pertama itu ada atribut produk dan jasa. Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan oleh produk atau jasa. Manfaat ini dikomunikasikan dan diantarkan melalui atribut produk seperti kualitas, fitur, serta gaya dan desain. Yang kedua itu ada penetapan merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, desain, atau gabungan dari semua ini yang menunjukkan identitas produk dari satu penjual atau sekelompok penjual, serta membedakan produk ini dengan produk para pesaing lain. Kemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau membungkus suatu produk. Sedangkan pelabelan adalah pemberian informasi atau keterangan pada suatu produk, tujuannya untuk menggambarkan, menunjukkan, dan mempromosikan suatu produk agar lebih dikenal oleh konsumen. Teman-teman, pernah kira nggak kenapa satu perusahaan itu bisa menjual beberapa produk yang berbeda? Nah, itu namanya bauran produk. Produk terdiri dari lini produk terlarang yang dijual oleh beberapa penjual tertentu. Ada 4 dimensi penting dari produk. Ada panjang, lebar, ekstensi, dan kedalaman. Pertama ada lebar. Jadi bauran produk mengacu kepada dengan lini produk barang atau jasa yang berbeda yang dijual perusahaan. Contohnya, yang mempunyai banyak produk dan kedua ada panjang. Yang berarti bauran produk mengacu kepada keseluruhan jumlah barang atau jasa yang dijual perusahaan dalam produknya. Selanjutnya adalah kedalaman atau depth, yaitu mengacu pada jumlah versi yang ditawarkan pada setiap unit produk. Contohnya Pepsodent yang menawarkan whitening, charcoal, dan herbal. Selanjutnya ada konsistensi, yaitu mengacu pada seberapa dekat hubungan antara lini produk, yaitu persyaratan produk dan juga penggunaan akhir. Berikutnya adalah strategi penetapan merek. Merek merupakan aset tetap dan utama perusahaan, menjaga kelangsungan hidup produk khusus dan fasilitas utama perusahaan. Merek itu merepresentasikan persepsi dan perasaan konsumen atas produk dan kinerjanya. Perusahaan mempunyai 4 pilihan ketika mengembangkan merek. Satu, perluasan lini atau lini extension. Terjadi ketika perusahaan memperluas nama merek menjadi bentuk, ukuran, atau rasa baru dari kategori produk yang sudah ada. Contohnya Oreo. Oreo menciptakan produk baru yaitu Oreo Red Velvet dan sebagainya. Yang kedua ada perluasan merek atau brand extension. Memperluas nama merek saat ini menjadi produk baru atau produk modifikasi dari kategori produk yang sudah ada. Contohnya Dove. Awalnya Dove itu hanya sabun batang, kemudian memperluas menjadi Dove shampoo, Dove conditioner, dan sebagainya. Pernah sadar nggak sih kenapa perusahaan Indofood memiliki banyak merek mie instan padahal satu perusahaan loh? Nah, itu namanya multimerek. Ketika perusahaan memperkenalkan merek dalam kategori yang sama. Contohnya, perusahaan Indofood yang memiliki Supermie, Indomie, dan Sarimi. Kalau merek baru, beda lagi.
perusahaan akan membuat nama baru ketika merek lama sudah tidak cocok lagi. Atau perusahaan ingin membuat kategori produk baru, tapi nama lama masih kurang cocok. Kak, kamu ingat gak tentang ingat dong? Siklus hidup merupakan perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya. Nah, di siklus hidup produk ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pengenalan. Di tahap pengenalan itu dimulai dengan produk baru yang pertama kali diluncurkan. Nah, dalam pengenalan ini tuh membutuhkan waktu dan juga pada pertumbuhannya tuh seringkali lambat. Produk yang terkenal seperti kopi instan dan makanan beku masuk dalam tahap ini selama bertahun-tahun sebelum memasuki tahap pertumbuhan. Nah, yang tahap pertumbuhan ini adalah tahap yang kedua. Pada tahap pertumbuhan ini, penjualan menancap dengan cepat. Pengguna awal akan melanjutkan pembelian dan pembeli selanjutnya akan mengikuti langkah mereka setelah bila mereka mendengarkan pembicaraan yang bagus dari mulut ke mulut. Sudah. Untuk tahap 3 dan 4, kamu tahu nggak, Bu? Tahu dong. Nah, tahap yang ketiga itu merupakan tahap pendewasaan. Di tahap ini, penjualan produk itu akan melambat dan bertahan lebih lama dari tahap-tahap sebelumnya dan memberikan tantangan yang kuat bagi manajemen pemasaran. Dan yang terakhir adalah tahap penurunan, di mana penjualan produk itu akan terjun hingga ke titik nol dan tingkat terendah dari penjualan produk. Ini tuh biasanya disebabkan oleh pergeseran selera konsumen, kemajuan teknologi, dan meningkatnya persaingan. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan teman-teman, kalau produk itu bukan hanya sekedar menawarkan barang saja, tapi nilai, manfaat, dan pengalaman juga dikembangkan kepada konsumen. Jadi, produk yang baik itu strategi yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan keuntungan bersaing yang berkelanjutan. Perlu diingat ya teman-teman, produk yang hebat itu bukan hanya produk yang laku dijual, Tetapi produk yang memberikan nilai dan pengalaman bermakna bagi pelanggan itu sendiri. belajar barang perusahaan dan jasa. Salah satu istilah kok kamu mikir? Ya kan? Merek meresep. Bukan. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah.